Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhana ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من ذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم امين امين وبعد. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan hadis masih berkaitan dengan tata krama makan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-barakatu tanzilu wasta at-ta'am fakulu min hafatihi wa la ta'kulu min wastihi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa an Abdullah bin Umar wa an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu qala kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu laha al-gharra yahmiluha arba'atu rijal falamma adhaw wa sajadu ad-duha utiya bitilka al-qas'ah yani wa qad thurida fiha فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها رواه أبو داود بإسناد جيد. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, berkah itu turun di tengah-tengah makanan. Oleh karena itu, makanlah dari bagian pinggirnya dan janganlah kalian makan dari bagian tengahnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan hadis ini hasan sahih. Juga dari Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai bejana besar yang diberi nama dengan Al-Gharra yang biasa diangkat oleh 4 orang. Setelah para sahabat selesai menunaikan sholat duha, bejana itu didatangkan sedang di dalamnya sudah dipenuhi dengan makanan. Kemudian mereka berkerumun pada bejana tersebut. Setelah mereka berjumlah banyak, maka Rasulullah SAW pun duduk bertumpu pada kedua lututnya. Kemudian ada seorang Badui yang berkata, untuk apa duduk seperti ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai hamba yang murah hati dan tidak menjadikan diriku sebagai orang yang sombong lagi keras kepala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, makanlah kalian dari bagian pinggirnya dan biarkanlah bagian puncaknya atau tengah-tengahnya. Niscaya akan diberikan berkah pada makanan tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Pelajaran dari hadis, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang menyebut namanya pada saat makan dengan menurunkan berkah pada makanan mereka dan tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak menyebut namanya pada makanan mereka. Berkah di luar makanan tidak akan turun pada suatu makanan kecuali jika disebutkan nama Allah padanya. Anjuran untuk memakan makanan dari bagian pinggirnya dan dimakruhkan dari tengahnya. Dan ini adalah tata
kerama makan. Diperbolehkan mengkhususkan satu tempat wadah untuk makanan saja. Kemudian kemurahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perhatian beliau terhadap para sahabat dan teman duduk beliau. Pengabdian para sahabat dan pemberian pertolongan mereka bagi saudara-saudara mereka serta kepedulian mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Keseriusan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewarisi Nabi dan kepedulian mereka untuk menanyakan hal-hal yang tidak mereka ketahui hikmahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari orang lain tentang tata cara makan yang baik. Hadis ini menguatkan hadis sebelumnya bahwa berkah itu ada di bagian tengah makanan dan berpengaruh pada seluruh makanan yang ada. Demikian dua buah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana setiap makanan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bila dibacakan sebelumnya basmalah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti tuntunan Rasulullah cara atau tata cara makan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pelajaran kita bisa ambil dari kedua riwayat hadis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.